Mochi tuh kecilnya sebenarnya dia selalu main ke dog forest itu. Jadi aku Hmm. selalu bawa dia ke sana biar dia bersosialisasi gitu. Cuma lama-lama dia pernah sekali itu dia berantem Hmm. sama Labrador. Gede kan itu Labrador Ya kan. Padahal dia kan mungkin. kecil banget gitu. Heeh. Aku lihat kok dia diem kayak takut gitu kan. Aku cek, wah nih kayaknya macam-macam kita bawa ke rumah sakit kan. Di ini apa namanya dibius terus diambil si tulang ayamnya itu kita kena 10 juta. Hah? Tunggu, tunggu, sorry. Tulang ayamnya sama dia nggak dikunyah, ditelan. Ditelen terus nyangkut di sini lah. Di sini tuh udah lebih dari itu ya, malah maksudnya udah ke kebahagiaan anjingnya loh. Bahkan sampai di setiap kecamatan tadi aku bilang selalu ada hutan untuk anjing Hmm. gitu, untuk mereka bisa lari-larian, bisa main gitu. Terus kayak aku pun kita kalau orang-orang di sini gitu ya aku lihat kalau kita tuh kan ada kotak pos ya Kak. Kalau di sini di setiap rumah tuh ada kotak pos gitu. Nah, di Ah, kotak pos itu ada tulisannya ini rumahnya siapa gitu. Nah, ah. itu biasanya di rumahku juga dan di rumah banyak orang tuh kita anjing itu masuk dalam anggota keluarga di situ. Jadi ada kayak misalkan di aku ada Ali, ada Salsa dan ada Mochi di rumah ini. Em, ada jiwa kecil yang datang di hidupku. Hmm. Bukan sebagai manusia, melainkan dalam rupa makhluk mungil dengan mata penuh terang dan cinta tanpa syarat. Halo Sobat Ogilu-Gilu, ketemu lagi sama Mami Dalton di edisi yang selalu spesial ya. Setiap minggu kita pasti memberikan pauran semua tamu-tamu yang spesial. Kali ini kita datengin langsung dari jauh. Puji Tuhannya nih Mm-mm. tamunya mau nih kita hijack ya langsung untuk ngomongin anjing. Kita langsung aja ya teman-teman pasti udah pada penasaran dan pasti juga udah kenal ya. Karena kakak yang satu ini udah terkenal, tapi kali ini kita fokus hanya ngomongin soal anjing, ya kan? Kita sapa dulu ya. Anjing yang beneran ya, anjing yang beneran. Halo Kak Sasa. Halo Kak, makasih udah undang aku dan Mochi. Terima kasih sudah menerima dogi-dogi lu. Eh, ini kita beda negara ya. Kakak di kakak di Denmark bukan? Benar ya? Benar di Denmark, Ya. heeh. Aku di Jakarta, di Sentul. Tapi kita dipersatukan oleh anjing. Anjing membawa berkah ya. Nah, mungkin banyak eh, orang di luar sana, foreigners di luar sana yang mengenal Salsa Erwina ini kan dalam konteks berbeda ya. Kan lagi Hmm. jadi artis gitu ya. Nah, bukan. Tapi eh, khusus dengan kita, kali ini kita akan melihat sisi lain dari Kak Salsa itu bersama dengan anjingnya. Itu udah ada tuh di pangku sama Kak Salsa. Mungkin Kak Salsa boleh memperkenalkan itu bintang tamunya. Oh ini Iya, itu bintang artisnya tamunya, sebenarnya. Heeh. ini artisnya ya, seekor Heeh. anjing, dia namanya Mochi, Heeh. dia anjing mini dachshund, jadi Oh, dia kecil gitu dibandingin oke. dachshund yang standar, Oke. berat cuma hampir 7 kilo Kak. Oh, 7 kilo. Hmm, kecil dia. Oh, Dia oh, kalau di sertifikatnya tuh dwarf, oh gitu. dwarf dachshund gitu. Dachshund itu anjing anjing sosis ya kalau kita biasa ngomongnya ya. Betul, anjing Hmm. sosis ini ya, Mochi ya. Anjing sosis ini ya. Anjing sosis. Nah, dia warga negara mana, Kak? Dia fun fact-nya satu-satunya di keluarga aku yang punya paspor Denmark sama paspor Eropa. Jadi dia warga negara Denmark, Mochi. Oh, oke. Nah, pertama kali Kak Salsa ketemu Mochi itu gimana ceritanya? Nah, ini jadi lucu sih Kak. Jadi aku tuh memang dari dulu suka nontonin channel-channel anjing kayak channel kakak gini kan, yang Hmm. ngebahas-ngebahas anjing. Karena Oke. memang aku suka banget sama anjing dari dulu. Tapi kan kalau Oke. di
Indonesia dulu aku kayaknya nggak mungkin piara anjing karena keluarga aku tuh nggak ada sama sekali yang piara anjing. Hmm. Paling kalau piara kucing gitu kan. Tapi Hmm. memang dari dulu aku tertarik banget sama anjing. Jadi aku memang dari dulu sering nontonin podcast-podcast tentang anjing, ras-ras anjing, kelakuan Oke. mereka gitu-gitu. Nah, Hmm. terus waktu aku pindah ke Denmark, suatu saat, jadi ini kebetulan Kak, ada temen kerjaku yang bilang kalau dia tuh mau liburan. Tapi Oke. dia tuh nggak dapet pet sitter. Hmm. Nah, dia mau liburan kalau nggak salah cuma seminggu gitu. Terus Hmm. aku bilang, oh boleh kalau mau sama aku, tapi eh, aku nggak pernah piara anjing, diajarin aja gitu. Terus dia, oke dites dulu gitu kan. Nah, terus Hmm. dites, kita ketemu, cocok. Nah, Hmm. akhirnya anjing itu dia seorang Frenchie, French Bulldog. Seekor. Oh iya, seorang. Sampai lupa kita ya. Sekelumit, sefruit ya, sebongkah French Bulldog gitu. Nah, Oh, oke. itu lucu banget Kak. Jadi dia tuh kayak aku lagi kerja, dia tuh tiduran di bawah terus dia kentut terus kan, kayak bau banget gitu. Iya, benar Terus benar benar bau kentutnya iya dia anjing. kentut terus, tapi tuh lucu banget Kak tingkahnya, mukanya. Jadi selama seminggu tuh aku happy banget. Nah, pas sudah seminggu kan dia pulang kan. Ah, Aku tuh pulang kerja kayak sedih gitu loh Kak, karena biasanya pas aku kerja pulang tuh dia nyambut di pintu kan. ah, Dan nyambutnya tuh bener-bener yang kayak sampai badannya gel-gel semua gel gitu gitu kan. kan. Ah, Iya, ah, aku so happy itu gitu kan. Kayak, aku rasa kayak nggak pernah ada yang, ada makhluk yang se-happy itu ketemu aku gitu kan. ah, Nah, terus ah. udah tuh setelah dia pulang aku sedih banget Kak, bener-bener sedih banget. Sedih banget kayak ada yang hilang gitu dari hidupku. Nah, terus aku ngobrol sama suami kan, gimana kalau kita punya anjing? Tapi suami aku tuh nggak setuju karena dia ngerasa kayaknya kita belum siap karena kan punya anjing memang tanggung jawabnya gede ya Kak. Kita harus ngajak jalan. Kalau waktu itu aku tinggal di apartemen, jadi ngajak jalan tuh paling nggak 3 kali kan Kak sehari. Ah, pagi Pagi, abis pulang kerja sore, sama sama malam sebelum malam. dia pupuk gitu. Iya, Nah, betul. terus pas pulang kerja pun dia harus diajak main kan, nggak bisa Ah, dicuekin gitu. ah, Karena kan mereka lumayan needy ya, mereka ah. hewan yang sangat attached gitu kan. Iya, betul Terus, betul. nah terus kayaknya nggak siap deh, udah gitu. Tapi aku kayaknya murung gitu kan, kangen sama si Frenchie itu. Terus aku lagi buka-buka website gitu Kak, karena kan memang aku nggak berpengalaman ya Kak. Jadi aku tuh nggak tahu harus gimana, maksudnya harus kemana dan lain sebagainya. Hmm. Terus aku sempat riset juga anjing di shelter, tapi di Denmark tuh nggak banyak anjing yang di shelter, Kak. Dan kalaupun Oh, ada, kita tuh prosesnya panjang dan biasanya mereka nggak mungkin ngasih ke orang-orang yang nggak belum ada pengalaman, udah gitu tinggalnya juga di apartemen kan. oh, 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 oh. Karena kan hak-hak mereka ini kan dilindungi banget kan kalau di Denmark gitu. Jadi Oke. proses screeningnya tuh panjang. Nah, akhirnya ya udah aku lagi lihat-lihat gitu kan mau punya anjing nyari-nyari di sosmed nyari-nyari di ada websitenya gitu Hmm, nah terus hmm, ada tuh Kak satu yang dia tuh bilang dachshundnya dia baru beranak nih ada 12 apa berapa gitu kan hmm, terus aku bilang sama suami gimana kalau kita ngelihat aja nggak beli hmm. ngelihat aja gitu nah terus ternyata jebakan Batman siapa juga bisa ngelihat anak anjing nggak bawa pulang Iya, gitu betul kan nah betul. begitu aku nyampe sana Kak, baru di parkiran, mereka buka pintu. Ya ampun, itu segede-gede gini Kak, lari semua keluar, lucu-lucu banget. Aku langsung kayak nggak bisa gitu. Nah, terus di situ kayaknya aku terbawa emosi dan Hmm, terbawa perasaan gitu hmm, kan. Ya udah, yuk gitu. Nah, pas ya udah ayo, akhirnya anjing aku ini, anjing aku ini. Terus aku bilang sama suamiku kan, ya udah kamu aja yang pilih. hmm, Karena apapun kamu pilih, aku pasti akan sayang gitu. hmm. Namanya anjing itu kan semua kan memang lovely ya. Terus lah dia milih si Mochi ini gitu. Karena Mochi itu dia dia paling apa ya, paling ceria gitu Kak, paling apa ya, paling kelojotan lah waktu kita di sana gitu. Ya udah deh, jadi kita bawa dia pulang. Kak, kita tuh nggak punya makanan, nggak punya apapun, nggak punya bowlnya buat makan, buat minum, nggak tahu caranya gitu kan. Cuma kan untuk waktu pas ngambil itu mereka udah ngasih tuh makanannya selama Oh, sebulan apa ya gitu dikasih makanannya, ah, diajarin, terus diajarin pokoknya setiap 20 menit dia harus pipis. keluar ya Pipis. gitu untuk Hmm. potty train kan. Udah tuh dibawa pulang.
Ya ampun Kak, nggak setiap 20 menit Kak. Ternyata setiap 5 menit sekali dia pipis gitu. Jadi aku kayak, ya ampun tuh udah apartemen tuh dia udah ngompol di mana-mana. Jadi kita suka telat ngebawa dia keluar gitu. Oh, Terus lucu sih saat itu juga dia teething Kak. Jadi kan giginya lagi tumbuh tuh. Jadi dia tuh ah, memakan segala macam di rumah. Dari mulai kusen apa ya Kak, kusen yang di bawah itu yang antara lantai sama tembok astaga. abis Kak dimakan sama dia. Dan kadang-kadang jadi kayak kita nggak lihat gitu loh Kak. Jadi kita lagi kerja lagi apa gitu kan tiba-tiba dia udah ngunyahin semua kusen, earpod, Hah? make up. Pokoknya apapun yang bisa dikunyah sama dia dikunyah sama dia gitu saat itu. Gitu, Astaga. gitu Kak. Jadi ketemu Mochi begitu ceritanya. Itu dia waktu umur berapa kakak ambil? Masih Eh baby? dua, iya masih 8 apa 12 minggu ya waktu itu. Oh, Itu masih masih baby banget dan saat itu dia tuh kayak ketakutan ngapa-ngapain gitu loh Kak kalau diajak jalan keluar gitu dan dia tuh pokoknya dia bener-bener mengontrol hidupku lah. Misalkan jam 5 pagi tuh dia udah nangis-nangis gitu kan. Terus udah aku ya ampun Kak subuh-subuh dingin banget lagi di Denmark aku pakai jaket pakai apa keluar sama dia kan. ah, Terus dia tuh takut nyentuh aspal. Jadi aku tuh bahkan ngelatih dia untuk di aspal aja tuh satu langkah gitu loh pakai treat di ini kan ayo sini Mochi dia jalan oh satu langkah aku oke. kasih treat jalan sini saking dia ketakutan tadinya sama aspal gitu tapi lama-lama dia udah berani sih gitu kalau sekarang malah terlalu berani dia. Oh gitu ceritanya. Astaga, berarti bisa dibilang dia ngubah aktivitas Kak Sasa tuh benar-benar terbalik Banget gitu ya. banget Kak banget 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 terus mana dia kalau ditaruh di crate kan kalau aku ngeliat-ngeliat gitu kan pelatihannya kan dia harus crate training kan Ah, biar dia bisa relax bisa istirahat gitu dia tuh nangis dan nangisnya tuh teriak-teriak Kak bukan yang kayak nggak gitu wah wah gitu nangisnya si Mochi ini jadi bener-bener kayak aduh terus dia pipis juga di crate-nya jadi kayak aku belajar nih harus gimana oh ternyata crate-nya kegedean jadi harusnya lebih kecil kayak gitu oh, nah itu terus dia pas baru-baru tinggal sama aku ternyata dia tuh cacingan Kak jadi oh, kayak keluar cacing gitu loh dari dari badannya pupnya, gitu. dari pupnya. Hmm, iya, Hmm, keluar cacing. Aku kan nggak ngerti. Aku kira itu nasi atau apa gitu ya. Tapi kok gerak-gerak? Oh, ternyata dia cacingan gitu. Nah, itu kita bawa ke vet kan. Oh, pas baru nyampe itu kan juga langsung kita bawa ke vet kan. Langsung dicek. Tapi ternyata habis itu dia cacingan. Dibawa lagi ke vet. Terus kalau dia nangis kelamaan di crate itu muntah-muntah sampai muntah Kak. Nangis. Pokoknya bener-bener drama banget lah si Mochi ini. oh gitu. Mungkin masih baby ya. Terus dia juga mungkin eh, masih papi gitu dan dia juga mungkin kangen apa gimana sama saudara-saudaranya karena kan dia ada 12 kalau nggak salah waktu itu Oke, 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 satu oke. liternya 1 liter saudara itu tuh ada 12 mungkin dia kangen juga karena di rumah itu kan rame banget gitu sementara di rumahku kita cuma ada aku suamiku dan dia Iya, gitu iya, 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 iya. Oh gitu. Tapi sekarang dia udah 3 tahun ya kak ya. dia udah 3 tahun sekarang dia udah jadi kakak-kakak ya Moch ya abang-abang Berarti ini dia laki ya? laki dia. Dia laki. Oke, oke, oke. Moch laki. Nah, berarti ini bisa dibilangin anjing resmi pertama kamu ya kak Salsa ya? Kalau yang French Iya, itu kan cuma dititip ya. ya. Mm-mm. Dan dia jadi ini, jadi sahabatan sama si Frenchie. Jadi kan kalau Frenchie-nya orang tuanya lagi, parents-nya lagi liburan, Dititip ke kamu. Frenchie-nya ke rumah aku, main sama dia. Terus kalau pas, jadi kita ganti-gantian gitu. Kalau kadang kita lagi mau pergi kemana, sebentar karena Kamu Mochi ini titip. nggak bisa ditinggal Kak. Dia kalau ditinggal di rumah dia stres. Jadi dia sampai muntah-muntah gitu. Oh, Jadi dia tuh nggak bisa ditinggal sendirian gitu. Nah, itu mungkin juga karena aku mungkin baru kali kamu. ya Kak. Jadi aku eh, juga eh, belum paham banget gitu gimana sih eh. caranya ngetrain anjing gitu. Nah, terus jadi dia tuh selalu kalau di rumah nggak pernah sendirian. Kalau nggak ada aku, suamiku, kalau memang kita berdua nggak bisa, apalagi si keluarga French ini mereka pindah ke kota lain kan. Hmm. Nah, jadi kita tuh sampai ada pet sitter Kak. Jadi setiap kita mau ninggalin dia lebih dari 3 jam, itu pasti kita kasih dia ke pet sitter. Terus kalau kita mau liburan juga
dia juga ikut liburan ke pet sitter. Jadi Oh, pet sitternya itu bukan bukan dog hotel ya, tapi tapi, kayak ada pasangan gitu hmm, yang kita em, si pasangan itu suka anjing, tapi mereka nggak bisa punya anjing dulu karena masih tinggal di apartemen kecil. Dan hmm, mereka memang part time gitu sebagai pet sitter. Nah, jadi kalau aku lagi oh. liburan, Mochi ditaruh di sana. Tapi Mochi sama pet sitter itu oke, apa namanya nyambung, Dia boleh. suka banget manusia. Jadi kalau sama manusia, dia selalu suka dan selalu nyambung. Oh, Dia gampang. Kalau sama manusia tuh dia gampang. Tapi kalau sama anjing lain, nah itu dia masalahnya. Selain sama, kayaknya dia baik cuma sama beberapa anjing Kak. Ada Frenchie itu sama satu lagi ada anjing lagi yang dia baik. Tapi sisanya sama anjing-anjing lain dia lumayan agresif Kak. Jadi kayak gonggong-gonggong gitu. Terus em, apa ya? Dia kayak nggak suka banget lah gitu. Jadi kan kalau di Denmark itu Kak, di sini memang di setiap apa ya? Mungkin kecamatan itu selalu ada namanya dog forest gitu. oke. Huneskop bahasa Danishnya. Jadi dog forest itu dikasih pagar, tapi orang-orang yang punya anjing boleh bawa anjingnya ke sana terus dilepas aja mereka lari-larian. Oh, wow. Nah, dan itu selalu ada Kak di kota. Jadi banyak gitu tersebar di mana-mana. Karena kan di sini hak-hak hewan tuh dijaga banget ya sama pemerintah gitu. Nah, terus Oh, Mochi tuh kecilnya sebenarnya dia selalu main ke dog forest itu. Jadi aku hmm, selalu bawa dia ke sana biar dia bersosialisasi gitu. Cuma lama-lama dia pernah sekali itu dia berantem hmm, sama Labrador. Gede kan itu Labrador kan. kecil, Padahal dia kan ya. kecil banget gitu. Heeh. Nah, dia berantem sama Labrador. Terus pernah juga aku lagi jalan sama dia, ada anjing husky lepas. Jadi nggak ada, dia kayaknya lari gitu Kak, kabur Nggak dari pakai leash. halaman gitu loh. Heeh, Nah, heeh. lepas dia waktu itu si Mochi ini masih kecil banget, masih mungkin kayak 3 bulan apa 4 bulan gitu. Nah, si husky-nya ini tuh mau nyerang si Mochi. Oh, Jadi kayaknya sejak saat itu dia tuh agak trauma sama anjing anjing lain gede. gitu. Anjing gede apa anjing semua? Mm-mm. Beberapa ras anjing gitu ya? Semua Kak sama yang kecil juga dia pokoknya kecil gede karena dia kayaknya badannya kecil. Tapi nyalinya ini loh. Oh, mungkin dia merasa dia pitbull. Kayaknya inner soul-nya dia ngerasa dia Rottweiler gitu. Padahal luarnya Dachshund ya kan. Kayaknya anjing-anjing kecil rata kayak gitu sih, Kak Salsa. Emang ini ya agak-agak bertingkah mereka tuh ya emang. Sok galak gitu, padahal mereka nggak sadar kalau mereka badannya kecil. Iya Kak, masa ngajak berantem Labrador yang bener aja. Itu kan di sepak sekali juga dia udah ini kan gitu. Terus pernah juga aku lagi bawa dia kayak ke lapangan luas gitu Kak. Jadi aku pakai listnya tapi aku lepas biar dia lari-larian gitu kan. Terus Hah? karena kan memang kita sebagai dog owner ya paling seneng ngelihat anjing tuh Iya, lari-larian betul. bebas gitu kan. Heeh, Pasti kan heeh, rasanya kan kayak ih bahagia banget dia heeh, seneng gitu. heeh, Nah, heeh. terus ada pudel Kak, pudel standar. Pudel standar kan gede ya, gede Heeh, banget sama lebih gede dari Labrador bahkan kayaknya gitu kan. heeh. Antem coba mereka. Mochi berantem sama pudel standar. Dan aku dan yang punyanya pudel standar itu langsung narik si pudelnya kan. Terus Heeh. em, Mochi juga langsung aku tarik. Tapi pas aku pulang dia ternyata kupingnya berdarah karena mereka kayaknya udah guling-guling gitu. Dan itu kan susah ya Kak kalau anjing udah berantem gitu tuh Iya, misahinnya iya. lumayan susah gitu karena waktu itu sejak saat itu aku kayak udah nggak mau bawa dia lagi ke dog Udah forest Forest makanya itu. pas karena sejak saat itu akhirnya pas kita mau udah tabungan kita udah cukup nih buat DP rumah gitu kan aku tuh selalu gimana caranya biar halamannya luas biar Mochi tuh bisa Hmm. bisa lari-larian gitu seenak-enak dia. Jadi, bisa dibilang Kak Salsa beli rumah itu berdasarkan kebutuhan Mochi. Gardennya iya padahal kalau di Denmark itu kan beda ya Kak sama di Indo kalau di sini kan sayang. Manusia kerja itu kan mahal banget ya Kak bayarnya. Di Jadi Denmark, kalau di Denmark, jadi misalkan nih kita mau bayar orang 1 jam. 1 jam itu mereka 600 ribu Kak at least per jamnya. dirupiahkan ya. Dirupiahkan gitu. Nah itu kalau misalkan
aku punya garden kan lebih repot ya Kak. Pertama aku nggak pernah punya garden, nggak pernah ngurus garden. Suamiku mungkin di rumahnya dulu ada garden tapi selalu ada orang yang datang kan untuk motongin Iya, rumput, iya untuk ngerti. nge-shape segala macam gitu, nge-shape tanamannya biar cantik gitu. Nah, terus itu sebenarnya bakal jadi cost gitu buat kita kan kalau mau punya taman gitu kan. Nah, Mm, cuma mm. demi Mochi, pokoknya aku bersikukuh harus punya taman yang luas biar dia bisa lari-larian bebas, bisa main bebas, kita bisa main bola, macam-macam, tanpa dia harus ketemu sama anjing lain gitu. Itu pun udah di garden itu dia udah 3 kali kabur Kak. Jadi membagongkan Oke. sekali. Jadi dia tuh nggak tahu kenapa agresif kalau kalau ada anjing. Jadi kalau pas di luar garden kita kan dia ada pagar ya Kak. Dan terus abis itu tuh ada kayak apa ya? Bahasa Inggris itu bush, eh, tanaman yang kayak pagar tuh loh Kak, Iya, yang iya, tinggi iya, iya. Ah, tahu, tahu. yang Semak-semak bisa gitu. dibentuk. Nah, Ya, kayak, nah dia tuh semangat banget kalau ada anjing lewat. Jadi kalau ada anjing lewat dia udah gonggong, terus dia menyelip. nyelip, kabur nggak tahu lewat mana, ngejar si anjing itu. Jadi aku kayak sampai lari keluar ngejarin dia sampai cincin tunangan aku tuh yang dikasih waktu tunangan hilang gara-gara ngejarin si Mochi. Astaga, kocak banget sih anak ini satu. Mungkin karena kamu kasih namanya Mochi kali, Kak. Jadi kan kenyal-kenyal gitu ya. Nggak bisa dibentuk. Iya terus Ngaco. emang terus kemarin kan juga dibilangin sama ini kan sama dokter hewan gitu. Sebenarnya kan dia kan harus disunat, dikastret ya gitu. Oh, di Karena kan memang nggak steril. ada di steril karena nggak ada rencana mau punya anak juga Yes, gitu. betul. Nah terus katanya kalau di steril tuh ada kemungkinan dua Kak. Antara dia jadi kalem karena kan testosteronnya menurun kan yang ngebuat dia sebenarnya agresif tuh kan Iya. testosteronnya Heeh. atau dia jadi makin insecure. Jadi malah makin ini kan, makin makin agresif. Nah, terus aku udahlah dia dikastret aja soalnya kasihan juga kan Kak kalau dia memang nggak ada betinanya Betul, dan nggak betul. mau punya anak kasihan juga gitu. Bisa Dia di prostat kan steril. nanti. Heeh. Mm-mm, takutnya malah jadi beresiko juga ya gitu. Heeh, heeh. Udah tuh akhirnya kita steril dia. Pas di steril malah apa namanya dia sama sekali nggak berubah Kak, sama aja tingkah Oh lakunya. gitu. Terus iya dan si dokternya tuh bilang gini, dulu aku skripsinya tuh tentang anjing ini, Dachshund dia bilang dan Dachshund itu memang dia tipe anjing yang susah dilatih karena dia punya pikiran sendiri, terus dia tuh lumayan apa ya Kak, lumayan bebel gitu, susah dilatih gitu. Oh. Nah, terus itu padahal kita udah ngelatih dia tuh 3 kali, Kak. Pertama, kita cari yang behavioralist itu. Oh. Waktu dia baby, itu aku ngambil kayak private coach gitu kan, buat buat ngelatih dia yang basic-basic, duduk, tidur. Dia bisa bisa ditembak juga dia. Oh, oh, Bam, gitu. Nanti dia oh. pura-pura Pura-pura mati. mati. Terus udah tuh, terus kedua kita tuh ikut dog school Kak. Bener-bener ikut dog school selama berapa bulan gitu, setiap hari Kamis untuk dia latihan dan dia sempet dikeluarin dari sekolah gara-gara dia terlalu bangor, dia nakutin anjing-anjing yang lain katanya gitu kan. Terus kasihan banget Damochi terus dipindahin ke kelas lain gitu. Ya udah Yang terus isinya anak-anak Bangor, bukan? bangor yang isinya anak-anak bangor. Terus habis itu udah selesai itu dia sekolah lagi. Jadi aku tuh udah nyekolahin dia berkali-kali Kak. Cuma memang begitu bentukannya memang si Mochi gitu. Tapi sekarang memang dengan usia juga aku lihat memang dia makin kalem sih. Kayaknya dulu juga karena dia masih masih Kecil. kecil. Heeh, Mm-mm. heeh, heeh. Jadi masih pengen atraktif gitu kan? Mm-mm. Astaga. Berarti untuk Mochi ini bisa dibilang walaupun dia eh, udah 3 tahun ya, tapi kamu udah melakukan banyak hal ya. Lebih dari manusia Kak. Bayangkan aja dia ke behavioralis. Kak itu mahal banget di Denmark Kak Behavioral. bayar.
behavioralis. Dan aku juga belum lagi buku-buku yang aku baca tentang anjing. Karena kan maksudku, aku kan sadar ya Kak, kalau aku tuh memang tidak punya kemampuan gitu. Ah, Nah kalau aku nggak punya kemampuan, aku harus belajar dong gitu. ah, Bukannya malah aku menerima aja ketidaktahuanku gitu. Nah aku ah, belajar, aku baca buku, aku training-training. Nah belum lagi itu buku, training apa segala macam. Terus dia sempat picky sama makanan kan, ah, gitu sempat picky ah. sama makanan, kita sampai beli makanan beda-beda, snack beda-beda gitu, tapi ternyata diajarin kalau dia akan makan kok kalau dia lapar, jadi nggak usah terlalu iniin apa namanya diikutin gitu kalau dia nggak, dan bener ternyata Kak, akhirnya aku pilih satu makanan yang memang dia suka, terus ya bener emang pas dia makan, dia lapar ya dia akan makan, dia kalau dia nggak lapar ya dia nggak makan gitu. Iya sih, sebenarnya Dia mau begitu. turun nih kayaknya, Ya nggak nggak apa-apa apa-apa, Kak, turun aja, nggak apa-apa, turun, turun. dia mau bobo kali. Tuh. Cuman kan kadang kita sebagai parents kan khawatirnya berlebihan ya kalau anjing kita nggak makan ya kan. Nanti kelaparan loh, nanti sakit kayak gitu-gitu udah lebih lebay kayaknya kalau kita sih. Bener, ya ampun. Dia pernah ini Kak, dia pernah ada banyak kejadian lucu sih. Kayak misalkan aku lagi makan kan Kak, aku kan suka makan chicken wing ya. Lagi makan wings, di, jadi dia tuh mencuri kan. Jadi dia naik, jadi aku pergi kemana, dia naik, dimakan Kak. Itu kan nggak boleh, karena kan tulang ayam kan kecil ya. Mm-mm. Nyangkut dong di sini, di tenggorokannya. Oke, terus? Si tulang ayamnya itu gitu kan. Terus aku lihat kok dia diem kayak takut gitu kan. Aku cek, wah nih kayaknya macam-macam, kita bawa ke rumah sakit kan. Di ini apa namanya dibius terus diambil si tulang ayamnya itu kita kena 10 juta. Hah? Tunggu, tunggu, sorry. Tulang ayamnya sama dia nggak dikunyah, ditelan. Ditelen terus nyangkut di sini lah. Astaga Tuhan. Bayar 10 juta. Terus yang kedua, Buat ngambil tulang ayam doang ya, Kak? iya, tulang ayam gitu. Tuh dia makan. Yang kedua itu dia pernah jadi aku bikin tiramisu. Nah, di tiramisu itu kan ada alkoholnya kan, Kak. Ada whiskinya, apa ada alkoholnya kan sebagai campuran gitu. Terus em, aku lagi sama, Kak. Jadi aku taruh di meja, aku lagi pergi sebentar, balik-balik udah makan dianya. Nah, Oke. kan itu bahaya banget ya. Maksudnya ada alkoholnya gitu kan. Dan itu dia kayak begini nih, semalaman. Pelet. Terus jadi dia lagi di sofa, tapi karena kayaknya dia agak-agak high gitu, dia ngegali sofanya Kak, dikira itu rumput gitu. Itu aku kayak gitu-gitu kan pasti langsung telepon dokter kan. Ini anak ini kenapa? Terus pernah juga dia eh, kita lagi ini dia nyuri anggur. Eh, terus kan kita kan selalu ini ya Kak, selalu searching kan. Ini emang boleh ya makan anggur gitu. Tapi itu tuh kayak udah terlanjur gitu. Terus kita telepon ke dokter, dokternya bilang, wah kalau udah dimakan agak susah, bisa sih kalau mau dimuntahin. Dia bilang gitu, cuma kamu observasi aja berapa jam, lihat kira-kira dia reaksinya gimana gitu. Dan Iya, iya. ternyata eh, untungnya dia nggak apa-apa sih habis dimakan anggur itu gitu. Jadi memang perjalanan menjadi Powerance pertama kali tuh luar biasa juga karena kita sambil belajar ya pertama Mm-mm. kali menghadapi si Dogo ini. Mm. Tapi sebelum kamu ambil, emang kamu pengennya dasun? Aku sempet riset ya Kak, ras-ras apa yang paling mudah untuk orang yang baru pertama kali punya anjing. Oke. Itu kan keluarnya kayak pudel gitu kan, yang nurut-nurut, gampang dilatih. Tapi pas kita lagi searching itu, yang tadinya mau ngunjungin itu, kebetulannya Dachshund. Nah, Oh, pas udah bawa dia pulang, pas aku lihat risetnya kan aku habis itu pelajarin personalitinya gitu-gitu kan, nonton-nonton gini kak podcast segala macam tentang oh. Dachshund kan. Ternyata mereka memang salah satu yang paling susah buat Iya, ya. iya, karena kan mereka sangat lincah kan. Lincah banget. Energinya lumayan kalau dasun itu. Karena anjing pemburu ya. Iya, Jadi anjing pemburu. memang instingnya tuh dilatih untuk aktif gitu. Nah, makanya itu jadi kita memang
Itu juga mungkin pelajaran ya Kak, kalau kita mau adopt anjing atau mau ambil anjing untuk pertama kali memang harus lihat juga rasnya yang sesuai sama kita gitu. Nah, untungnya karena udah terlanjur ya aku memang harus menyesuaikan hidupku Iya. karena maksudnya kan aku memilih dia untuk hadir dalam hidupku gitu. Jangan Heeh, sampai kualitas hidupnya dia itu nggak oke gitu kan karena dia hidup sama aku gitu. Nah, ya. jadinya ya aku yang menyesuaikan hidupku. Jadi kayak dia memang harus dikuras energinya Kak. Jadi kita jalan sekali. Dia kan pertama dia selalu bisa main di taman. Heeh. Mainannya banyak gitu kan. Terus kedua kita jalan sama dia walaupun dia udah di taman itu sekarang 2 kali sehari. Pagi dan malam. Pagi dan malam. Terus kita juga kalau ke hutan, aku kan suka ke hutan ya, suka jalan-jalan ke hutan gitu tuh pasti aku bawa dia pakai leash yang panjang. Jadi ada Hmm. hutan yang kadang-kadang memang boleh nggak pakai leash, tapi kebanyakan hutan di sini tuh dia harus pakai leash. Jadi aku punya leash yang 20 meter, 15 meter sesuai untuk kepentingannya pada saat mau ngebawa si Mochi jalan-jalan gitu. Hmm. Listnya itu kan kayak mungkin polos di rumah juga pasti kan tahu ya. Listnya tuh yang bisa kita panjang pendekin gitu kan Kak. Jadi kalau dia panjang kita bisa kita pendekin Hmm. dulu kayak gitu. Aku ada dua Kak, ada yang kayak gitu, sama yang satunya lagi yang kayak tali doang. Ah, ah, Soalnya ah. itu kayak kalau misalkan aku lagi, tadi tuh kan karena dia kan nggak bisa ditinggal di rumah ya Kak. Jadi kalau aku lagi berkunjung ke rumah temen, dan kebetulan temennya itu oke untuk aku bawa mochi, aku ada juga list yang nggak ditarik gitu Kak, yang memang dia memang memang panjang 20 meter, Hah? jadi aku ikat, jadi dia bisa lari-larian di gardennya orang gitu. Karena kan kadang-kadang Oh, kalau oh, kalau mereka punya taman gede, tapi mereka nggak punya pagar, itu nanti iya, dia bisa kabur. keleleran Iya, pastinya. benar, 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 benar. Nah, tadi balik lagi Kak Sasa sempat ngomong kalau di Denmark itu anjing itu eh, dilindungi. Nah, mungkin Kak Sasa boleh kasih kita insight dilindunginya itu seperti apa sih? Karena kan di Indonesia kan kamu tahu sendiri ya di Indo tuh anjing itu eh, masih dalam proses eh, untuk hak-haknya dia gitu. Tapi kalau di sana tuh sejauh apa sih? Apakah seperti memang aku sempat baca kayak di Inggris apa gitu ya, bahkan mereka itu udah masuk sebagai anggota keluarga. Jadi kalau misalnya kita sama pasangan kita tiba-tiba misalnya mau separate, mau pisah, itu anjing itu bisa milih mau ikut sama siapa. Itu sampai ada undang-undangnya. Maksudnya mereka tuh bagian dari keluarga. Terus kayak di mana kalau nggak salah ya? Di Jerman apa? Itu sampai anjing itu tidak boleh dikandangin di kandang yang sempit. Jadi harus kualitas udaranya bagus, terus eh, semuanya terjamin, udaranya bagus. Pokoknya kalau sampai ketahuan dia di kandang yang sempit, itu yang ownernya bisa kena ratusan juta. Kalau di kita kan beda ya. Di Indo tuh eh, anjing itu nggak se nggak senikmat itulah hidupnya. Nah kalau di Denmark tuh gimana Kak? Mungkin kalau kayak rules-nya aku nggak tahu ya Kak, tapi Hmm, yang jelas ada hukum untuk perlindungan gitu kan untuk hmm, hewan ya pasti kalau kayak gitu-gitu tuh Kak kayak misalkan dia disiksa itu kan masa-masa penyiksaan ya Kak. Kalau iya anjing betul. di keep di tempat yang kecil dan lain sebagainya itu kan udah penyiksaan hewan itu Penyiksaan, pasti iya, yang iya. punya udah pasti kena sih Kak kalau kayak gitu-gitu. Cuma mungkin di sini tuh udah lebih dari itu ya, malah maksudnya udah ke kebahagiaan anjingnya loh. Bahkan sampai di setiap kecamatan tadi aku bilang selalu ada hutan untuk anjing Hmm. gitu, untuk mereka bisa lari-larian, bisa main gitu. Terus kayak aku pun kita kalau orang-orang di sini gitu ya aku lihat kalau kita tuh kan ada kotak pos ya Kak. Kalau di sini di setiap rumah tuh ada kotak pos gitu. Nah, di Ah, kotak pos itu ada tulisannya ini rumahnya siapa gitu. Nah, ah. itu biasanya di rumahku juga dan di rumah banyak orang tuh kita anjing itu masuk dalam anggota keluarga di situ. Jadi ada kayak misalkan di aku ada Ali, ada Salsa dan ada Mochi di rumah ini gitu. Oh, Masuknya di, oke. di kotak pos itu gitu dia Ah, masuk. Terus dia juga terdaftar kan. Maksudnya dia ada chipnya. Terus juga ah. misalkan nih di sini tuh ada peraturan kakak anjing itu harus pakai kalung dan kalungnya itu harus ada namanya sama
Nomor telepon. alamat dan nomor telepon. Jadi Oh, kalau sampai dia kabur, itu ownernya bertanggung jawab. Kalau sampai dia kabur, terus ditangkap polisi anjingnya, itu ownernya didenda kayaknya 4 jutaan kalau nggak salah. oh, oke, Mm-mm. wow. Mm-mm. Hahaha. Mungkin karena gini ya Kak, misalnya karena aku sangat aware sama hak-haknya dia, aku selalu ingin dia punya kualitas hidup tuh yang luar biasa baik gitu kan. Jadi aku juga nggak pernah apa ya, nggak pernah mikirin pelanggarannya gitu ya. Maksudnya aku cuma menjaga yang aku lakukan jangan sampai karena aku nggak mungkin ngurung dia, aku nggak mungkin orang kita liburan aja dia ikut liburan gitu dan itu mahal banget loh Kak. Itu kayak kalau kita titipin dia ke pet sitter itu Hmm? sehari tuh at least 700.000 sehari Oke. loh Kak. Jadi Eh, itu kalau misalkan kita mau liburan seminggu 10 hari ya dikaliin aja gitu. oke. Semahal itu gitu. Kalau aku cuma Lumayan ya. lumayan gitu kalau misalkan aku mau nitipin si Mochi untuk cuma berapa jam gitu ya. Maksudnya nggak sampai nginep gitu. Dalam Hmm? hitungan masih 1 hari yang dia nggak nginep, Hmm? ya itu paling kayak sekitar 400.000 gitu. Oh, agak. Berarti di sana emang di negara di luar sana lebih oke ya, karena kalau di sini kan mungkin Kak Salsa juga ingat kali ya, kan kamu kan juga pernah tinggal di sini. Ada tuh Hmm. taman-taman yang malah anjing coret, ya kan nggak boleh masuk. Hmm. Jadi kita sebagai dog owner agak susah mencari taman-taman yang memang boleh anjingnya masuk kayak gitu. Hmm. Oh gitu, oke oke oke. Terus, Ya kalau di sini malah disediain ya eh hutannya gitu dan nih kalau taman-taman mereka biasanya boleh masuk Kak kecuali kalau taman-taman yang khusus banget itu untuk bermain anak kayak misalkan anak main bola ada pasir-pasirnya gitu karena kadang kalau misalkan itu tempat bermain anak ada pasir-pasirnya takutnya mereka pipis anjingnya makan, atau oh buang pipis, air di sana. oh iya pup ya, Heeh, benar. dan anak-anak itu kan mereka kan nggak tahu Kak mana yang boleh dimasukin ke mulut mana yang enggak takutnya kemakan malah jadi gara-gara gitu. Betul 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 betul. Tapi ada eh, ini nggak Kak, aturan satu keluarga hanya boleh punya minimal 2 anjing karena biayanya besar. Ada kayak gitu nggak di situ? Nah, itu aku belum tahu sih, Kak. Tapi yang pasti kalau punya anjing di sini, misalkan nih ya, aku tuh sebenarnya pengen punya satu anjing lagi, biar Mochi tuh ada temennya gitu kan Temennya. untuk main segala macem. Tapi kita mikir konsekuensinya itu loh, secara biaya mahal banget kan. Maksudnya tadi itu aku bilang, kalau dia sampai nelen apa-apa salah, itu 10 juta kalau ke pet gitu. Terus belum lagi vaksinnya, belum lagi makannya, belum lagi tadi penitipannya. Karena kita ini kan imigran beda ya Kak. Kalau seorang Denmark asli, mungkin mereka bisa titipin ke keluarga, tapi kan kita nggak ada keluarga. Oh oke, I see. Betul Ya betul. kan, nggak bisa dititipin gitu, jadi harus bayar gitu. Hmm, Sebenarnya bisa sih Kak barter sama orang kayak waktu aku punya Frenchie itu. hmm, Tapi itu pun kita harus nyari orangnya, yang hmm, anjingnya juga cocok dan hmm, lain sebagainya kan gitu. Jadi hmm. lumayan biaya untuk punya hewan itu mahal. Oh, Kayak kalau Mochi aja gitu ya, yang notabene dia memang anjing ras, hmm, keturunannya jelas, hmm, cuma kan dia bukan anjing yang kayak dia adalah champion anaknya champion apa gitu kan enggak ya Kak, maksudnya hmm. dia biasa-biasa aja. Itu aja kita waktu dulu pas ngambil dia tuh berapa sekitar 20 jutaan. Wow. Ya, dan kayak yang tadi aku bilang kalau pudel Kak, pudel yang bener-bener bagus ya, maksudnya bagus dalam artian dia ininya apa namanya keturunannya bagus, terus breedernya juga berkualitas. Itu ada kolik aku yang ngambil anak pudel itu kayak 40-an, 44 sama 45 juta gitu. Agak gubrak. Karena di sini kan untuk bisa ngebreeding itu juga peraturannya kan ketat Kak. Hmm, hmm, Ya hmm. kan harus dicek juga kesehatannya, harus dia itu datang udah ada buku kesehatannya gitu. Jadi udah ada buku kesehatan dia pernah dapat vaksin apa, dia udah dapat treatment Oh, apa gitu dan di buku kesehatan itu ada bahkan personalitinya dia, temperamennya dia tuh seperti apa, dia suka apa, dia nggak suka. Jadi kayak udah bener-bener memang harus apa ya, memang harus diperlakukan dari awalnya tuh dengan sangat baik gitu. oh, I see. Oke, oke, oke. Wow. Nah.
Kalau buat Kak Salsa sendiri, eh, keberadaan mochi ini seperti apa, Kak? Maksudnya, eh, Ya, bagaimana peran mochi dalam hidup Kakak? Eh, dia dia mengubah hidup aku sih Kak eh, kok ke sampai tarik, arah yang kok sampai tarik napas? Saya juga tarik napas jadinya. nggak, karena perasaan cintanya sangat dalam ya. Jadi aku kayak gitu, maksudnya dia tuh mengubah hidup aku banget dan aku banyak belajar dari dia gitu. Eh, eh, Cara dia menjalani hidup gitu, dengan dia tuh excited sama hal-hal yang kecil. Kita bawain mainan apapun dia excited eh, gitu. Terus aku tuh belajar dia tuh otentik banget. Dia itu selalu jadi dirinya sendiri gitu. eh, Nggak ada yang disopan-sopanin, dimalu-maluin gitu ya. Pokoknya dia show up aja dengan dirinya gitu. Dia mau nangis ya nangis, dia mau misalkan aku lagi kerja dia mau main ya dia bawa boneka gitu kan. Gitu kan kayak bener-bener yang lucu banget. Terus yang ketiga tuh dia kasih sayangnya tuh tanpa batas sih. Anjing itu. Kayak mereka tuh tulus banget Kak. Nggak pernah marah sama ownernya loh. eh, eh, Maksudnya dia nggak pernah apa ya, nggak pernah ngambek atau gitu, nggak pernah. Ya udah dia happy happy terus gitu. Bahkan kayak kalau aku lagi sedih dan dia tuh bisa tahu emosiku loh menurutku eh, ya. Karena kalau misalkan aku lagi sedih, dia tuh pasti deket banget sama aku Kak. Dia meluk, kalau aku lagi nangis kadang jilat-jilatin mukaku gitu kan. eh, Aduh, terharu banget. Dan eh, awalnya itu suami aku kan sama, dia juga nggak ada history pernah punya anjing ya. Jadi awalnya tuh kayak enggak, dia nggak boleh naik ke sofa, nggak boleh naik ke tempat tidur gitu. Sekarang dia tidurnya sama kita gitu. Jadi kayak em, masuk ke dalam selimut gitu. Dia udah pokoknya selalu di dalam selimut. Kalau lagi panas tapi dia selalu ada di dalam selimut gitu. Jadi mereka tuh Mochi tuh membawa kebahagiaan yang luar biasa besar sih dalam hidup aku gitu ya. Bahkan dia eksis aja, dia nggak usah ngelawak Kak, eksis aja. Tingkah lakunya tuh udah lucu gitu. Ada aja tingkahnya gitu kan, bikin ketawa gitu, bikin aduh. Dan kadang kayak em, misalkan aku lagi kesel atau aku lagi ngapain gitu ya, aku tuh ngelus-ngelus dia aja tuh kerasa loh Kak, gimana hormon dalam otak aku tuh langsung penyayang dan calm down Iya, dan betul. kerasa banget gitu loh sama mereka gitu. Jadi dan kayak aku kan misalkan aku scrolling gitu ya di sosmed terus ngelihat ada anjing mati, itu aku nangis loh Kak. Maksudnya pasti Iya, karena aku langsung ngeliatin dia gitu kan. Aduh, gimana pun kita makhluk hidup tuh mau kita kita mortal kan Kak. Jadi kita suatu saat pasti mati gitu kan. Nah, apalagi anjing secara memang udah saintifiknya mereka hidupnya nggak selama manusia gitu kan. Jadi betul. ngelihat ada anjing-anjing yang meninggal terus mati gitu ya, terus ownernya tuh kayak nulis surat cinta, itu aku nangis sih ngeliat kayak gitu. Aku kayak aduh, moch ya ampun, aku kalau udah kayak gitu tuh pasti langsung kayak berdoa semoga em, apa ya, semoga aku bisa memberikan hidup yang baik gitu buat dia Mm-mm. gitu. Semoga semua berkah yang dia kasih ke hidup aku tuh aku pun dia pun bahagia gitu hidup sama aku, karena kan dia nggak milih untuk bisa hidup sama aku yang milih untuk membawa dia dalam kehidupan aku gitu. Maka aku bertanggung jawab untuk membuat hidup dia sebahagia mungkin yang aku bisa gitu. Betul, betul. Ngomongin soal surat cinta, kayaknya Kak Salsa juga punya surat cinta deh untuk Mochi. Iya, waktu ulang tahun ya. Iya, aku ngeliat di Instagram kamu waktu itu, eh, surat cintanya lumayan ini ya, lumayan sangat deep banget. Nah, eh, Florence mungkin juga boleh nggak Kak Salsa kalau boleh berkenan membacakan surat cinta yang Ntar aku kakak scrolling tulis. dulu Kak, udah agak Aku jauh tuh aku kayaknya. kirim apa ke kamu? Aku simpen nih. Boleh kalau Kakak ada linknya, Ada aku nih. tambah. Boleh. Kirim ya. Ketahuan banget ya, aku stalker ya. Enggak lah, kan memang topiknya enggak sih. Berarti ini Stalker khusus anjing. kakak riset berarti kan. Keren banget loh. Bentar, aku udah Mana simpen. ya? Ya, ntar kalau kakak udah kirim kabarin ya. Oh ini udah ketemu Ya, nih Kak. udah aku kirim. Udah oke, aku baca nih. Jadi
Ini aku tulis buat dia di hari ulang tahunnya dia yang ketiga Yang ketiga. gitu kan. Berarti 20 Kan aku Juli kan, tuh Kak ya? em, iya kalau nggak salah ya, ke 20 Juli ya. Iya Mm, 20 Juli Kak, atau ini mungkin hari setelahnya gitu. Aku lupa antara 21 atau 20 Juli gitu. Aduh, aku sedih deh Kak. Aku nulis puisi karena aku dari dulu memang sampai sekarang suka puisi Kak. Ya aku bilang kan, em, ada jiwa kecil yang datang di hidupku. mm, Bukan sebagai manusia, melainkan dalam rupa makhluk mungil dengan mata penuh terang dan cinta tanpa syarat. mm, Mochi, em, aduh jadi nangis. Kamu bukan sekedar anjing, kamu adalah harapan masa kecilku yang mm, dulu terasa mustahil. mm, Kamu adalah cita-cita yang akhirnya dipeluk oleh semesta dan dihadiahkan untukku. Kamu mengajarkan aku apa itu kesetiaan dengan cara kau menari saat aku kembali. Meski baru 5 menit aku pergi dari pandanganmu. Kadang mm. kita keluar ruangan aja pas balik dia udah ini banget gitu kan. Terus Kurang. em, tubuhmu kecil, tapi keberanianmu selalu paling besar. Sampai pudel dilawan. Em, Kau berdiri paling depan setiap kau pikir ada bahaya. Dan dia tuh kayaknya selalu pengen ngelindungin aku. Dia lebih sensitif kalau lagi sama aku. Kalau sama suamiku nggak terlalu, tapi kalau lagi sama aku dia tuh kayak mau melindungi banget gitu. Padahal badannya eh, sekecil semut. Mm, Setiap kau pikir ada bahaya, tak peduli tubuhmu hanya seujung tangan, tapi semangatmu seluas samudra. Kau mengajarkan aku untuk bermain, untuk mengendus dunia dengan rasa penasaran dan gembira. Bunga, rumput, angin sore, semuanya bisa jadi perayaan kecil bila kita cukup hadir di dalamnya. mm, Ya, em, kau menemaniku bermeditasi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiranmu yang diam di atas tanganku, kakiku, tubuhku, seolah berkata, aku di sini bersamamu. Di saat aku menangis, kau tidak pernah bertanya mengapa. Kau hanya duduk, aduh, kewer-kewer nih. Kau hanya duduk, kadang menjilat pipiku, dan itu cukup. Karena dalam diam, kau lebih mengerti luka daripada dunia yang riuh. mm, Mochi, di matamu aku selalu cantik. Bahkan saat bangun tidur, bahkan saat hidupku berantakan, kau tak menatapku, kau tetap menatapku dengan sorak-sorai cinta. mm, Kau tidak pernah menuntut, tidak pernah menghitung, tidak pernah bertanya apa untungnya mencintaiku. Kau tidak bisa membersihkan jejakmu sendiri, tidak bisa mencari makan sendiri, tidak pernah membawa hadiah, selain tubuh mungilmu yang menggeliat dan hati besarmu yang penuh kasih. mm, Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa cinta yang paling murni tidak pernah datang dengan syarat. Cinta datang dengan duduk di samping orang yang kita sayang tanpa harus berkata-kata. Dan Mochi, meski kau lahir bukan dari rahimku, rahim emaknya ya, sama-sama anjing, aku berjanji dengan setiap jantungku berdetak bahwa hidupmu akan jauh lebih indah dari masa kecilku yang penuh luka. Aku akan mewujudkan dunia yang lebih lembut, lebih aman, dan lebih penuh pelukan untukmu. mm, Aku udah dikasihkan hidupku untuk membuat duniamu lebih bahagia mm, daripada hidup yang pernah ku tahu. Kau mungkin hanya seekor anjing, tapi cintaku padamu lebih dalam dari banyak cinta yang pernah ku terima dari sesama manusia. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ketiga, dan aku masih menangis saat menulis ini. Bacanya aja nangis lagi. Karena hidupku berubah sejak kau datang. Sejak kau hadir, aku lebih bahagia, lebih bersyukur, lebih tahu cara mencintai dan dicintai tanpa harus sempurna. Terima kasih Mochi, karena kau hadir di dunia ini untuk menemaniku. Semoga hidupmu selalu hangat, selalu penuh pelukan, dan selalu tahu bahwa kau dicintai dengan cinta yang dalam dan tak akan pernah habis. Selamat ulang tahun, sayang.
kau adalah berkah yang membuat hidupku lebih dari sekedar indah. Udah, terus habis itu foto. Uh, wow, itu dalam Ya, banget sih. Aku pertama kali baca puisi ini juga aku nangis sih. Gila. Itu Kak Salsa waktu itu nulisnya kenapa terpikir untuk nulis surat cinta untuk Mochi? karena dia ulang tahun kan, Kak. Hmm. Ulang tahun tuh, di ulang tahun aku biasanya aku selalu refleksi gitu, Kak, tentang Hmm. hidupku. Hmm. Apa yang sudah aku lakukan 1 tahun ini? Apakah aku masih memegang teguh prinsip-prinsipku dalam hidup? Hmm. Apakah aku menjalani hidup dengan jujur, dengan seperti apa yang aku mau? Apakah aku sudah berusaha membangun hidupku seperti apa yang aku mau gitu? Dan Hmm. di ulang tahunnya dia, aku melakukan hal yang sama gitu. Jadi aku refleksi tentang hadirnya Mochi Hmm. dalam dunia ini, dalam hidupku gitu, dalam keluarga kita. Nah, dari situ aku tulisin perasaan aku lah gitu buat dia gitu. Walaupun pas aku bacain ke dia, dia nggak ngerti juga. Tapi mereka tuh memang mungkin nggak ngerti kata-kata ya Kak, tapi mereka tuh paham loh emosi yang sedang kita Iya pasti. rasakan, ya Hmm. kan? Jadi kayak em, aku pernah baca beberapa riset yang bilang anjing itu bisa tahu kalau kita lagi ngelihat dia dengan dengan hormon penuh cinta itu dia merasakan gitu. Hmm. Dan bener kadang-kadang kalau kayak kayak gitu ya aku lagi nangis gitu kan pas nulis itu tuh dia ngejilatin gitu lucu banget kayak bener-bener yang aduh gitu ini kok ada makhluk se apa ya sepenyayang ini gitu. Kadang dia ngeliatin kita terus dia kedip-kedip gitu kan. Ngeliat ke mata kita terus dia kedip-kedip gitu. Iya sih. Tuh. Kadang kita nggak sadar gitu kan pas nengok dia tuh lagi ngeliatin dengan Iya, penuh cinta. Jadi ya betul. ampun. Kayaknya kita tuh kayak orang yang paling wow sedunia buat dia gitu ya. Bener, Dan bener. itu Padahal kita kayak menjalani hidup sulit gitu kan. Tapi kalau di mata kayak kita ngerasa kurang gitu kan. Tapi di mata dia tuh kayak kita sempurna walaupun kita nggak ngapa-ngapain gitu Kak. iya betul betul betul. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi eh, stres atau misalnya banyak pikiran, biasanya sih kalau aku cukup gendong yang kecil itu kalau nggak yang gede ini kan dipeluk gitu, kayaknya semua udah ser gitu kayaknya bisa. Ini pasti semua bisa kayak gitu. Kamu gitu juga nggak sih? Banget, banget, banget. Aku kalau lagi sedih, lagi apa tuh pasti lagi banyak pikiran gitu ya. Tadi tuh yang kayak kalau aku elus-elus, aku langsung peluk-peluk dia itu langsung hormonnya tuh tenang gitu, relax, kayak it's okay gitu. Makanya aku kalau dikatain kayak anjing loh gitu kan, aku sama Kita sekali harus nggak bangga ya. tersinggung. Itu bangga ya kak kalau aku kayak mereka ya bisa mencintai tanpa syarat ya. Tapi kayak susah ya kalau kita sebagai manusia ya. Karena kita pasti ada, aku cinta sama kamu tapi karena ya kan. Kalau anjing kan nggak tuh, nggak ada kayak tapi dan karena ya udah gue cinta sama lo, gue cinta sama lo kan gitu kalau anjing. Iya, iya dan mungkin mereka kayak walaupun mereka makanya aku ngelihat kayak ada anjing, aduh, ya misalkan anjing dipukul gitu ya sama ownernya, ya dia akan tetap cinta gitu loh Kak, Iya karena betul. memang yang dia pahami itu gitu, Heeh, yang heeh, menurut dia tuh ya ownernya itu adalah segalanya gitu, keluarganya dia, maksudnya owner kan nggak harus satu ya Kak, keluarganya dia itu adalah segalanya gitu heeh, buat dia dan dan mereka tuh rela mati loh Kak buat kita gitu, makanya heeh. kan karena dia berantem sama pudel itu mungkin dia ngerasa mau melindungi gitu. Iya, iya, Karena iya, sering iya. banget Kak, aku lagi jalan tiba-tiba dia gitu, karena dia tuh mau melindungi sebenarnya gitu loh. Padahal badannya sekecil kucing gitu kan. Udah. Kak Salsa ada pesan nggak untuk orang di luar sana eh, yang juga pengen punya anjing kayak Kak Salsa? Iya kayak kalau memang udah siap, mungkin harus diriset dulu segala resikonya, tanggung jawabnya Kak, karena itu tanggung jawabnya nggak mudah. Kalau Hmm. kita mau merawat dengan benar ya, itu nggak mudah tanggung jawab untuk punya anjing gitu. Dan kalau memang udah siap dengan tanggung jawab itu, menurutku ya nggak apa-apa, adopt aja sih, karena memang mereka akan membawa cinta yang luar biasa sih dalam hidup kita gitu. Kalau Hmm. yang belum punya anjing ya Kak, tapi kalau bisa
riset, persiapkan gitu sematang-matang mungkin. Harus ngapain, nanti trainingnya gimana, ada biaya nggak untuk training, untuk ke dokter hewan gitu kan. Terus mungkin kira-kira bisa kayak bisa nggak kalau apapun yang terjadi kita akan selalu bisa sama mereka gitu. Karena aku pernah pernah apa namanya pernah kepikiran dulu kalau aku pulang ke Indonesia ya aku pasti akan bawa dia gitu loh Kak. Ya. Jadi nah itu udah tanggung jawab yang bener-bener besar gitu menurutku karena mereka tuh rela mati, rela rela mencintai tanpa syarat. Jadi mereka berhak diperlakukan dengan sebaik-baiknya gitu Hmm. menurutku. Dan tapi aku sebenarnya sedih sih Kak kalau kan aku kan ikut ngefollow shelter-shelter gitu. Aku sedih Hmm. banget Kak karena aduh hancur gitu kadang-kadang nggak sanggup aku lihat postnya gitu karena aduh ini tuh bener-bener makhluk-makhluk yang sebaik itu gitu loh Kak kayak kasihan banget mereka kalau luntang-luntung terus apalagi di Indo kalau ngeliat ada berita yang disiksa apa aduh aku nggak kuat Kak ngeliat-ngeliat kayak gitu-gitu. Sama, aku skip. Bukannya tidak peduli ya, tapi lebih kepada karena aku nggak bisa melakukan apa-apa. Yang aku bisa cuman yang aku rawat sekarang, tanggung jawabnya kan kalau buat anjing kan besar ya. Kalau untuk orang-orang seperti kita yang memang peduli dengan anjing sampai mereka nanti tutup usia. Jadi bukan yang nggak mau ngeliat, tapi lebih kepada, ah, ya udah deh Tuhan aku yang dua ini aja dulu gitu. Kalau bisa dibantu, yang bantu sebisanya. Tapi karena melihat kayak gitu kan menguras emosi nggak sih? Ya kan? Bener dan aku juga pernah kayak waktu pas di Indo pernah nge-rescue gitu kan Kak. Terus pernah nge-rescue, terus aku kasih ke shelter. Terus aku kalau ada rezeki misalkan aku bantuin gitu Ya, shelter. Kalau lagi ini aku cuma cuma bisa kayak gitu doang Kak. iya Itu pun tidak, betul. ya kan maksudnya tidak mengubah hidup mereka gitu. Itu aku aduh sedih banget sih kalau ngelihat yang terlantar gitu. Nah, dengan semua tadi yang kakak ngomong tuh ya, dengan semua tanggung jawab kamu, dengan semua kesusahan kamu ngedidik dan segala macem untuk Mochi, terus biaya dan segala macem gitu. Akankah kamu misalnya diberi kesempatan lagi, mengulang ngambil Mochi lagi, atau udah deh, kayaknya gue pernah ngambil anjing, kayaknya untuk ngambil lagi gue oke lah, nggak usah lah, gitu. Atau gimana? Wah, 1000 times akan aku ambil keputusan yang sama sih Kak. Dan wah bener dan kayaknya aku bakal mikir kayaknya aku nggak bakal bisa deh menjalani hidup lagi tanpa ada anjing di sisi aku Hmm. setelah ini ya gitu. Kayaknya aku nggak akan pernah bisa deh menjalani hidup gitu tanpa adanya anjing karena aduh kasih sayangnya itu nggak bisa dijelaskan Kak. Lebih dari manusia gitu yang punya akal ya. Mereka tuh bener-bener sepenyayang itu gitu dan kayak malaikat menurutku kayak kadang-kadang maksudnya gimana ya bukan malaikat di agama apa gitu enggak ya tapi maksudnya kayak berkah yang luar biasa banget gitu dalam hidup ya Kak. Jadi 1000 time aku akan ambil keputusan itu lagi gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan aku nanti bisa ada kesempatan gitu ya punya satu anjing lagi, mungkin aku akan milih ya rasa yang sama. Hmm. Walaupun aku tahu mereka tuh stubborn gitu kan, keras kepala dan lain sebagainya. Karena aku rasa mungkin dia akan bisa lebih bahagia kalau dia sama temen yang memahami dia, yang Setipe. tingkahnya setipe, jadi nyambung kan gitu. Soalnya dia aku pernah eh, kayak sama Frenchie gitu. Itu mereka nyambung banget Kak, main gak ada habisnya. Tapi Frenchie kan hidungnya pesek ya Kak. Jadi Frenchie kan nafasnya agak susah. Ya, suka Nah, gitu. Frenchie itu sampai mau pingsan. Jadi kayak udah kecapean banget gitu. Jadi kayak aku kayak kasihan ngelihat si Frenchie-nya kan. Aduh, Mochi udah ah jangan digangguin terus gitu. Nah, terus em, aku pernah juga dia punya teman juga anjing yang ini Kak, yang kalem. Anjing Jadi apa? Pom. gede Kak, aku lupa anjing apa ya, English apa gitu, tapi tuh bulunya Oh, iya, panjang banget, iya, tahu, gede tahu, tahu, Kak tahu, tahu. anjingnya, kayak singa gitu, bulunya panjang sampai dikucir-kucir dan gede Kak, maksudnya size-nya tuh dia gede gitu. Nah, si anjing itu tuh dia sangat kalem, kalem, pendiam banget. Nah itu Mochi kalau ketemu sama dia, Mochi pun jadi diem, tuh jadi celingak-celinguk doang gitu. Nah, aku juga ya ini kasihan juga sih kalau misalkan dia dapat temen yang pendiam gitu karena dia kan memang ada aja pola dan tingkahnya gitu kan kayak ya kayak kita kan kalau kita orangnya
ceria gitu kan, suka main gitu, dipasangin sama yang terlalu diem kan juga gondok juga, nggak ada yang nimpalin gitu kan. Betul, betul, betul. Ya aku mungkin nanti kalau misalkan memang ada rezeki mau punya anjing lagi, pasti yang kriteria pertama cocok sama Mochi gitu. Oh. Kalau Berarti bisa Mochi aja yang milih. semua kesusahan kamu dan segala macam itu biaya segala macam itu terbayar dengan cintanya Mochi ya. Lunas ya. Karena kan memang uang itu kan sebenarnya alat tukar ya, ya kan? Alat tukar Iya. kan. Heeh, Nah, untuk apa uang ini kita habiskan? Itu value yang kita dapat dari uang. heeh. Gitu kan? Mungkin aku menukar uang atau rezeki yang aku punya untuk merawat dia, gitu kan. Tapi value dan berkah dan blessing dan cinta yang aku dapatkan itu jauh lebih besar dibandingin alat tukar tadi, karena Iya, uang selalu betul. bisa dicari, Kak. Betul. Tapi cinta yang begitu tuh susah gitu kan untuk bisa kita temukan ya, selain di ini ya, selain di anjing ya, di hewan gitu. Iya, betul, 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 betul. Wow. Terima kasih loh Kak Salsa sudah berbagi cerita soal Mochi, sudah membacakan puisi untuk kami, terus sudah Sampai kasih. terkewer-kewer, mohon maaf Iya. ya, udah kayak nonton termehek-mehek ini jadinya. Nah, Forest yang pengen baca lebih kusuk lagi, nah nanti bisa lihat di Instagramnya Kak Salsa. Kalau nanti yang kepengen dapat linknya bisa DM ke Instagram Dogi Dogi lu, saya kasih langsung linknya. Itu kalian baca bangun tidur sama anjing kamu, nah itu udah siapkan tisu yang banyak saja ya di samping ya. Kewer-kewer ya, udah dijamin ya. Terima kasih Kak Salsa sudah berbagi cerita, sudah kasih Makasih insight Kak, soal dogi-dogi mochi. lu. Terima kasih Poren sudah menonton kami. Poren, jangan lupa bagikan, subscribe, like podcast Dogi Dogi lu. Terima kasih Kak Salsa. Oke Kak, Bye-bye. bye.